Kami merasa takut dan malu sama semua orang. Merasa terancam sama yang rasanya berang dan garang. Aku menantangmu Tuhan. Pada suatu hari di sebuah asrama panti asuhan yang dikelola oleh suster merayakan Paskah untuk anak-anak panti asuhan. Lalu seperti biasa kalau Paskah itu ada telur rebus. Lalu suster mengumpulkan telur itu dalam baskom, ditaruh di ujung meja. Di situ ditulis, anak-anak ambil satu orang satu telur. Ingat, Tuhan melihat kamu dari atas. Di ujung yang lain ada juga biskuit. Ditumpuk oleh suster. Biasanya sama, kalau telur satu, biskuit satu. Tapi rupanya ada anak panti asuhan yang iseng. Dia tulis di situ. Karena dia tahu apa yang ditulis suster, dia tulis di biskuit itu. Teman-teman, ambil sesukanya. Karena Tuhan sedang sibuk memperhatikan telur. Jadi rupanya anak-anak itu berpikir kalau Tuhan sibuk di sini, dia tidak bisa memperhatikan di sana, gitu ya. Jangan-jangan kita pun sama. Kita pun punya pikiran bahwa Tuhan itu kadang-kadang meninggalkan saya, tidak peduli pada saya. Tuhan tidak memperhatikan saya dikala kehidupan kita serasa berat sekali. Apakah demikian? Rupanya pengalaman seperti itu pun dialami oleh para rasul. Ingat, para rasul itu pada saat Yesus telah mati, mereka ketakutan. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang terkunci. Tapi tadi di dalam bacaan pertama, setelah mereka tersentuh oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, Petrus dan 11 murid lain berdiri berani ngomong bahwa kami adalah saksi kebangkitan Yesus. Mereka tahu kalau mereka memberitakan seperti itu, mereka akan dibunuh. Tapi mereka tidak takut. Bacaan Injil pun kita melihat hal yang sama. 2 murid, salah satunya bernama Kleopas. Jadi saudara-saudari harus dibedakan antara rasul dan murid. Rasul 12, murid itu ada orang-orang yang lain di sekitar Yesus juga. Maka Kleopas juga dan temannya adalah bagian dari murid yang dekat dengan Yesus. Mengapa mereka pergi meninggalkan Yerusalem balik ke tanah air mereka Emmaus? Karena mereka kecewa. Mereka mau meninggalkan komunitas Yesus. Mereka tidak mau berurusan kembali dengan Yesus. Mereka putus asa. Kelihatan waktu Kleopas berkata, dulu kami berpikir bahwa dia yang akan menyelamatkan Israel. Kok malah mati? Jadi seolah-olah habis, musnah komunitas Yesus. Namun apa yang terjadi? Yesus dengan inisiatif Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mengajar, memecah roti, dan akhirnya mata mereka terbuka. Saudaraku, pengalaman 2 murid mungkin pernah kita alami. Kita mengalami putus asa, kehilangan orientasi, kehilangan arah dan tujuan, kehilangan pegangan hidup. Maka apa yang kita lakukan? Kita biasanya kembali ke masa lalu. Kembali ke Emmaus. Kembali ke pola lama kita, ke pola hidup kita. Ngambek, marah, diam, menutup diri. Itu pola orang terluka. Pola orang kecewa.
Dengan demikian anak-anak muda sering mengistilahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang gak bisa move on. Kenapa orang tidak bisa move on? Karena orang itu kehilangan kontak dengan pribadi atau peristiwa yang menginspirasi dan memotivasi dia. Jadi dia kehilangan api semangat kehidupan. Seolah-olah semuanya gelap. Tanggal 21 April itu kan hari Kartini. Saya tiba-tiba baca-baca buku, saya menemukan sebuah buku kecil dan ada suatu puisi yang bagus banget. Kok sesuai ya dengan hari Kartini? Tapi mohon maaf, biasanya kan kalau hari Kartini, hari ibu, wanita harus ditinggikan. Maaf kalau di sini agak direndahkan. Maaf. Saya kan gak pernah merendahkan wanita. Ini kan puisi. Puisi ini ditulis oleh seorang pastor OSC, Romo Yan Sunyata, sangat terkenal. Saya akan bacakan. Judulnya, Aku Benci. Aku benci pada dia yang telah melahirkanku. Aku marah, aku sebal pada mukanya yang serba tebal. Ia keras dan tegas, sadis dan tidak berhati. Adikku yang kecil, baru 3 tahun, dihantamnya dengan gagang payung sampai mukanya berdarah, hidungnya patah. Aku pernah dijambak, diangkat tinggi-tinggi, dibanting sampai terjerembab. Tuhan, apa dia seorang ibu, seorang wanita, seorang manusia? Ia wakil utama dari umat manusia bagi kami anak-anaknya. Tetapi ia begitu jahat, lebih keras dari batu, lebih seram dari malam pekat. Kami merasa takut dan malu sama semua orang. Merasa terancam sama yang rasanya berang dan garang. Aku menantangmu Tuhan. Namun Tuhan, maaf. Aku kini pun tahu, nasi yang kami makan, kau beri berupa padi yang masih harus ditanam. Bumi yang kami huni, kau beri berupa tanah yang masih perlu kami garap dan kami gali. Mutiara yang gemerlapan menghias, kau taruh di dalam laut yang buas. Segala dalam hidup ini harus dimasak dan dikupas, harus dicari dan dilepas, harus dikapak dan diremas. Segalanya masih baku dan mentah, segala anugerah-Mu ya Allah. Rupanya kini aku tahu, ibuku yang galak adalah rahmat dan kebaikan-Mu. Adalah hatimu yang lembut dan halus. Hanya aku masih harus belajar menerima dan menikmatinya, menghormati dan mengaguminya. Saudaraku, lihatlah penderitaan dalam kehidupan, kesakitan seperti apapun, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, harus kita belajar terima dan nikmati, hormati dan kagumi. Saudara-saudari kita yang Muslim merayakan Idul Fitri, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh kesucian. Mereka menang karena mengalahkan diri mereka dari lapar, haus. Dan ujung dari penderitaan lapar dan haus adalah apa? Kesucian. Dan kesucian itu ditandai dengan apa? Saling memaafkan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menemukan Tuhan kalau kita mau memaafkan, memaafkan, memaafkan. Memaafkan itu membuat hidup kembali lega. Memaafkan itu membuat hidup kembali punya harapan. Memaafkan itu membuat kita bisa tersenyum kembali. Membuat hidup ini adalah berkat Tuhan. Mungkin hidup Anda terlalu berat. Hidup Anda sudah berdoa sekian lama, tetapi kok Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Mungkin kita pun perlu memaafkan Tuhan yang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan dan kita pikirkan.